Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengarkan renungan pagi rempah untuk hidup kita hari ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang saya layani dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara semua adalah kekasih Tuhan yang diperhatikan oleh Tuhan di dalam segala sesuatu. Pagi ini mari kita landaskan hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab dari Roma 12. Roma 12 ayat yang ke 19. Sangat dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kembali lagi ke persoalan kita dengan sesama. Sadar atau tidak sadar, kita bisa menjadi pelaku yang melukai orang, sehingga orang menyimpan sakit hati kepada kita, menyimpan kekecewaan kepada kita. Tetapi orang lain pun lebih banyak mungkin menjadi pelaku yang menyakiti kita, mengecewakan kita. Sehingga kita pun bisa menjadi orang yang sakit hati, orang yang murka, atau orang yang emosi dan tidak terima terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan kepada kita. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam ayat yang ke-19 ini, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Nah, ini dia. Di sini saudara-saudara yang ditekankan kepada kita tidak berlaku mata ganti mata, tidak berlaku gigi ganti gigi. Saya kembali lagi kepada konsep yang diajarkan oleh firman Tuhan, yaitu kasih. Atau yang dari sejak awal dibicarakan mulai dari ayat 9, yang membicarakan tentang kasih. Kita tidak perlu menuntut pembalasan, atau kita tidak perlu membalas apa yang diperbuat orang kepada kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada Tuhan yang lebih tahu dari semuanya. Ada Tuhan yang menjadi hakim. Ada Tuhan yang dikatakan di sana, di dalam teks kita itu, ya, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Jadi saudara hanya bisa mendoakan orang itu saja. Tetapi doanya juga jangan bilang, Tuhan balaskanlah sakit hatiku kepada dia, Engkau tahu kekecewaanku, Engkau tahu luka yang ada dalam hatiku, balaskanlah. Saudara, kita tidak berdoa seperti itu. Kita berdoa, Tuhan ampunilah dia, berkatilah dia. Engkau mengerti sakit hatiku, Engkau mengerti kekecewaanku. Aku menyerahkan dia kepadamu ya Tuhan. Aku menyerahkan dia supaya Engkau mengasihi dia, supaya Engkau mengampuni dia, supaya Engkau mengingatkan dia. Nah, ini saudara, doanya seperti itu. Jadi jangan doakan dengan murka. Anda lagi murka, lalu Anda berdoa kepada Tuhan dengan murka juga. Nah, inilah yang membuat kita kadang-kadang berdoa itu menjadi salah. Ya, berdoa itu kita menjadi salah. Gara-gara apa? Gara-gara yang saya katakan tadi, bahwa yang ada dalam hati kita murka, amarah, kekecewaan. Ingat baik-baik saudara, berdoa itu tidak boleh seperti itu. Berdoa itu haruslah dengan hati yang suci, hati yang kudus. Di dalam Matius dikatakan oleh Tuhan Yesus, memberi persembahan saja. Kalau hati kita dilukai orang, lalu kita terbesit tentang kekecewaan yang dia buat, lalu kita sakit hati, Tuhan mengatakan dalam Injil Matius itu, ya, dia katakan berhenti memberikan persembahan juga. Ya, jangan memberikan persembahan kalau Anda terlalu banyak terluka atau Anda melukai orang. Ya, jadi belajarlah saudara, hidup ini bersih, hidup ini kudus, hidup ini suci. Ya, kita belajar bagaimana kita memberikan hati kita kepada sesama kita, bagaimana kita memberikan hidup kita kepada sesama kita. Memang ini pergumulan yang panjang. Saya sangat percaya sekali. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya banyak mengalami hal seperti ini. Ya, ini pergumulan yang panjang, yang selalu tersimpan di dalam hati, yang kadang-kadang sukar untuk diungkapkan. Ya, sukar untuk diungkapkan. Jadi makanya karena itu sukar untuk diungkapkan, biarlah Allah yang membela saudara. Biarlah Allah yang berbicara kepada orang itu. Biarlah Allah yang akan merubah semuanya. Makanya dikatakan dalam bagian itu, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kembali saya katakan kepada saudara, kita hanya berdoa menyerahkan mereka kepada Tuhan, tidak lebih dari situ. Tugas kita sampai di situ saja. Ya, tugas kita hanya sampai di kata itu saja. Jadi belajarlah saudara
berbesar hati. Pada waktu Anda dikecewakan, Anda disakiti, dilukai, ya Anda ditempatkan menjadi orang yang mungkin nggak benar, ya dan lain sebagainya. Kita belajar menerima semuanya itu dengan lapang dada. Kita belajar menempatkan Tuhan lebih utama di sana. Karena kembali lagi saudara, kita harus percaya bahwa hidup kita ini adalah Kristus. Ya, hidup bagiku adalah Kristus. Jadi kalau hidup kita ini adalah Kristus saudara, apapun yang terjadi terhadap hidup kita ini, orang akan berurusan dengan Kristus. Apapun yang dilakukan orang kepada kita, orang akan berurusan dengan Kristus. Jadi kesimpulannya sederhana. Berilah tempat kepada Tuhan. Ya, untuk lebih leluasa mengampuni, membalaskan, atau melakukan sesuatu yang terbaik menurut kehendaknya. Pada waktu kita mengalami luka itu. Pada waktu kita dikecewakan. Pada waktu kita ditempatkan dalam posisi tidak adil. Berilah Tuhan yang membela saudara. Berilah Tuhan yang membalaskan. Tapi doamu bukan minta Tuhan untuk membalaskan. Tapi kita memberikan ruang kepada Tuhan. Ya, menyerahkan perkara yang kita hadapi ini. Kita menyerahkan ruang kepada Tuhan supaya Tuhan yang akan membela kita. Ya, pembela-pembela di dunia ini terbatas adanya, saudara. Ya, kecenderungannya adalah memenangkan orang yang dia bela. Ya, benar atau salah, dia pasti ya memenangkan orang yang dia bela. Dia tidak mungkin menjatuhkan orang yang dia bela. Kalaupun orang itu bersalah, setidak-tidaknya dia bisa mengurangi hukuman terhadap orang itu. Tapi kecenderungannya pasti dia membela orang itu, mau benar atau salah. Kalau dia jadi pembelanya, dia pasti membelanya. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan membela kita karena memang kita perlu dibela. Tapi Tuhan juga bisa mengampuni apa yang dibuat orang kepada kita karena Tuhan tahu ya bahwa hal yang sedang kita hadapi itu adalah untuk mendewasakan kita. Jadi itulah yang dikatakan berilah tempat kepada Tuhan, ya, bagian terakhir dari ayat itu. Pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi terserah Tuhan bagaimana pembalasannya. Nggak perlu pakai kata-kata balaskanlah Tuhan. Kita hanya berdoa, sekali lagi doanya adalah, Tuhan, Kau tahu apa yang diperbuat orang itu kepada saya. Tuhan, Engkau tahu bagaimana keadaanku pada waktu aku diperlakukan seperti itu. Aku menyerahkan orang itu kepadamu, kepada kuasamu, dan kepada kehendakmu. Ampuni dia, ampuni saya. Ampuni Tuhan dengan kuasa yang daripada Tuhan. Cukup seperti itu doanya. Sederhana saja. Selebihnya itu di luar nalar kita, di luar kemampuan kita. Hanya Tuhan yang mampu melakukan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hidup dengan perdamaian kepada semua orang. Shalom. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat firman yang kami sudah dengarkan ini. Meteraikanlah dalam hati kami, supaya kami boleh hidup dengan kuasa yang daripadamu. Kami memberi ruang kepada Tuhan untuk membela kami seluas-luasnya. Dan biarlah kasih sayang Tuhan melingkupi kami, menyerahkan usaha pekerjaan, studi, dan semua hal yang kami lakukan sepanjang hari ini. Berkatilah keluar masuk kami, biarlah Tuhan akan menjaga. Tuhan melindungi dengan darah Yesus, jadikan kami saksi dimanapun kami berada, supaya Kristus lebih nyata dilihat orang di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini, renungan pagi rempah menemani saudara. Kita jumpa lagi esok. Saya undur dari hadapan saudara. Shalom.